Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita masih dikumpulkan untuk bisa melanjutkan kajian online kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, dari pembahasan kitab puasa yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Pada pagi hari ini kita akan kembali membacakan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi, dan pembahasan kita kali ini terkait dengan masalah beberapa perkara terkait dengan hukum al-iftar, yaitu berbuka puasa. Nah, di sini ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Yang pertama, kata beliau, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia itu di atas kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan waktu berbukanya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini sahabat dari Ansar. Ya, nama beliau adalah Sahal bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Nah, dahulunya nama beliau adalah Hazan. Hazan yang artinya kesedihan, ya. Maka Nabi SAW pun mengganti namanya beliau dengan Sahal. Sahal artinya kemudahan, ya, mudah. Nah, dan beliau termasuk sahabat muda Rasulullah SAW. Ketika Nabi meninggal, ketika Nabi wafat, umurnya beliau masih 15 tahun. Nah, dan beliau meninggal radhiyallahu anhu di Madinah pada tahun 91 Hijriah. Ya. Dan beliau ini termasuk dari sahabat yang masyhur, yang terkenal, ya. Dan dikatakan juga bahwa beliau termasuk dari sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, ya, menurut pendapat sebagian ahli hadis. Ya. Taib. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis ini, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, atau ada sebagian cetakan dari kitab Umdatul Ahkam menyebutkan tambahan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahura. Ya. Senantiasa manusia itu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, ada tambahan seperti itu, mengakhirkan sahur. Nah, akan tetapi tambahan wa akharus sahur itu tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dihukumi, ya, sebagai riwayat yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah. Ya, sehingga wallahu alam riwayat ini itu tidak ada memang
di dalam kitab Umdatul Ahkam. Semestinya seperti itu. Nah, hadits ini ya berbicara tentang hukum ta'jil al-fitr, yakni menyegerakan waktu berbuka. Ya. La yazalun nasu, senantiasa manusia itu maksudnya orang yang berpuasa, senantiasa mereka dalam kebaikan, ya. Kapan? Ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ya. Ini tatkala sudah datang waktu berbuka, ya mereka segera berbuka. Ya, bukan artinya mereka berbuka belum waktunya, enggak. Tapi di saat sudah jelas waktu berbuka telah tiba, maka mereka langsung berbuka, tidak lagi menunda-nundanya atau mengakhir-akhirkannya. Ya. Maka dari hadits ini ya, menunjukkan kepada kita betapa syariat ini ya menentukan ibadah itu ada batasan-batasannya, ada waktu-waktu pelaksanaannya. Ya. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk membayar zakat, ada waktu untuk puasa Ramadan, ada untuk ibadah haji, ya. Itu semuanya telah ditetapkan waktu-waktunya dan dijelaskan mana batas awalnya dan mana batas akhirnya. Dan ini dari hikmah syariat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu-waktu tersebut. Ya, oleh karenanya seseorang ya hendaknya perhatian kepada waktu-waktu. Karena dari situlah mereka membangun ibadah mereka. Ya. Dan terkait dengan puasa, nah, itu dia dijadikan sebagai waktu awal puasa dengan terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, dan berakhirnya dengan terbenamnya matahari. Ya, maksudnya ketika matahari lingkarannya telah terbenam, walaupun mungkin masih tersisa cahayanya, ya, tapi ketika lingkarannya sudah terbenam, maka itulah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Dan segera berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena tanda dari kebaikan seseorang itu tatkala dia berpuasa, dia adalah menjalankan apa yang dijalankan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukan pada tempatnya ketika seorang mengatakan, "Oh, saya ingin berhati-hati di sini. Nah, masalah saya akhirkan dalam rangka untuk berhati-hati." Nah, di sini sikap kehati-hatian seperti itu bukan pada tempatnya. Ya. Bahkan semestinya kalau dia ingin berhati-hati, ya dia berhati-hati dalam menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi dan tidak menyelisihi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menganjurkan untuk ya, berbuka ketika sudah datang waktu berbuka dan jaga sunnah ini, jaga syariat ini. Ya. Nah, dari pemahaman hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu berbukanya, ya, menunjukkan ini yang menjadi sebab tidak ada kebaikan di tengah-tengah manusia atau bagi orang yang berpuasa itu, ketika mereka justru menyelisihi sunnah dengan mengakhirkan waktu berbuka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, menukil ucapannya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan ta'jilul fitri mustahabbun. Kata beliau, menyegerakan waktu berbuka itu adalah perkara yang disunnahkan. Ya, perkara yang disunnahkan. Ya. Dan itu berlaku secara mutlak, ya. Menyegerakan berbuka mutlak itu perkara yang disunnahkan. Dan makruh hukumnya kalau mengakhirkannya. Ya. Berdasarkan hadits ini dan juga ada hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa agama ini nampak, ya. Senantiasa agama ini nampak dan dinampakkan oleh Allah, ya, dimenangkan oleh Allah, ma ajjalan nasul fitra, selama manusia menyegerakan waktu berbukanya. Hasan, ya. Dan Syekh Muqbil rahimahullah memasukkan hadits ini dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Nah, mimma laisa fi sahihain. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita hadits ini,
Ya, ada tambahan faidah. Ya. Bukan hanya sekedar manusia itu di atas kebaikan, bahkan agama itu senantiasa nampak dan bersinar. Kapan? Ya, ketika biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kepada kaum tersebut. Ya. Maka inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin. Ketika datang waktu berbuka, segera berbuka, jangan lagi ditunda-tunda. Nah, baik para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hanya di sini ada beberapa masalah, ya. Apakah orang yang berpuasa, ya, boleh bagi dia untuk berbuka apabila matahari sudah terbenam, padahal azan belum berkumandang, azan maghrib belum berkumandang? Ya, bagaimana terkait masalah ini? Jadi dia lihat matahari sudah terbenam, berarti kan itu sebenarnya waktu berbuka. Tapi masalahnya tukang azan maghrib belum mengumandangkan azan, yang biasanya juga dijadikan pertanda bahwasanya itu adalah, ya, tanda bahwasanya waktu berbuka telah tiba dengan azan maghrib. Nah, bagaimana terkait masalah ini? Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', kata beliau, al-mu'tabar ghurubus syams la al-adhan. Yang dijadikan patokan bagi orang yang ingin berbuka puasa itu nanti mengumandangkan azan, dan baru boleh mengumandangkan azan kapan? Ketika matahari sudah terbenam. Jadi ketika kita sudah tahu secara pasti, bahkan melihatnya matahari sudah terbenam, asalnya disitulah waktu azan. Tapi mungkin muazin tidak mengumandangkan azan karena, ya, mungkin tidak tahu matahari sudah terbenam, ya, atau lain hal, kita tidak tahu. Ya. Maka yang jadikan patokan bukan azannya. Ya. Azan itu sebenarnya ya untuk waktu berbuka sekarang ini, ya. Apalagi di tengah-tengah kota yang mungkin sulit untuk melihat hal tersebut. Nah, masalahnya sekarang, ya, tentunya terkait dengan jam-jam yang ada sekarang ini, ya, mungkin ada jamnya yang terlambat 5 menit atau kecepatan 5 menit, ya kan? Nah, ini masalahnya, sehingga mungkin itu juga yang menjadi penyebab perbedaan azan, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah, ya. Akan tetapi kita bisa melihat, ya, kita menentukan, kita memperkirakan, ya, hal tersebut. Nah, dikarenakan kondisi kita sekarang, kalau kita melihat, oh ini waktu terbenamnya matahari itu jam sekian, ya kan? Nah, maka kita berusaha, ya, untuk mencocokkan jam kita pas di situ, ya, pas di situ, ya. Sehingga ketika misalnya sudah masuk waktu berbuka sesuai dengan jam kita yang sudah kita sesuaikan, ya, matahari sudah terbenam di situ, maka pada dasarnya boleh untuk sudah berbuka walaupun azan belum berkumandang, atau kalau sekarang ini walaupun bunyi sirene belum terdengar. Nah, ya, kenapa? Ya, karena kita sudah meyakini matahari sudah terbenam. Itulah patokannya. Jadi bukan dengan azan, ya, tidak pula dengan bunyi sirene atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun, ya, tentunya sudah menjadi keharusan sebenarnya ketika matahari terbenam, itulah waktu azan maghrib, itulah waktu kita berbuka. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini itu juga yang menjadi fatwa dari Al-Lajnatud Daimah, ya, di Saudi Arabia, Dewan Fatwa Riset Ilmiah di Saudi Arabia. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para penonton yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian terkait masalah berikutnya, apabila datang waktu berbuka, ya, apabila sudah tiba waktu buka puasa, akan tetapi Masya Allah tidak ada yang dapat dimakan atau tidak ada sesuatu yang bisa diminum. Nah, ini bagaimana ini? Orang-orang mau berbuka, tidak ada makanannya, kasihan, tidak ada minumannya, ya. Bagaimana caranya dia berbuka kalau begitu? Nah, di sini untuk masalah ini, ya, bisa saja, ya, kalau misalnya ada sebagian orang keadaannya seperti itu, ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' menyebutkan, ya, fa illam yajid ma'an wala syaraban
ya. Akhar wala ta'aman nawal fitra biqalbihi wa yakfi. Ya. Kalau misalnya seorang tidak mendapati air ya untuk diminum atau minuman yang lain, tidak pula mendapati makanan ya. Ya, taruhlah misalnya ada orang ya, dia masih di luar ya, masih di atas kendaraannya. Waktu berbuka sudah tiba, sementara dia di atas kendaraan, tidak ada makanan minuman di kendaraannya. Nanti dia di rumah baru ya kan. Sementara masih dalam perjalanan, azan sudah berkumandang, matahari sudah terbenam. Ya, apa yang dia harus lakukan? Kata Syekh Al-Utsaimin, nawal fitra biqalbi. Ketika itu dia niat saja mau berbuka, dan itu sudah cukup. Ya, jadi seperti itu. Jadi taruhlah dia tidak punya makanan minuman, atau memang di saat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk makan dan minum seperti di atas kendaraan, contohnya, ya kan? Bagaimana caranya dia berbuka? Niat saja dalam hati, niat, kemudian hal tersebut sudah cukup, dia berbuka karena ingin mengamalkan hadits ini, ya kan? Menyegerakan waktu berbuka. Sementara di saat datang waktu berbuka, ya tidak memungkinkan bagi dia untuk mengambil makanan atau minuman dikarenakan kondisinya atau keadaannya, ya kan? Seperti itu. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau tidak ada makanan atau minuman, ya dia katanya ambil saja jarinya, ya kemudian dia isap. Ada sebagian juga mengatakan dia basahi dulu jarinya ya dengan air liurnya, kemudian dia isap. Berarti itu waktu sudah sah bukanya dia. Tapi itu tidak ada asalnya ya, tidak ada dalilnya seperti itu ya. Cukuplah seseorang itu berniat sudah dalam hatinya dia ingin berbuka, maka sudah berbuka. Ya sebagaimana berlalu pembahasannya bahwasanya seseorang itu bisa batal puasanya walaupun dia belum menyentuh makanan dan minuman karena sekedar niatnya ingin berbuka, itu sudah batal puasa. Ya, walaupun belum menyentuh makanan, walaupun belum menyentuh minuman. Sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Baik. Itu masalah. Kemudian masalah terakhir yang terkait dengan hadits ini. Ya, kapan orang yang safar naik pesawat, ya, kapan waktu berbukanya? Ya. Karena tentunya dimaklumi ya, karena kalau orang naik pesawat, di atas pesawat tentunya keadaannya lebih tinggi, ya kan? Dan otomatis, ya, dia akan melihat matahari, ya, belum terbenam. Walaupun di tempat negerinya itu mungkin sudah terbenam, tapi karena dia di atas pesawat, matahari masih terang, masih jelas. Ya. Nah, sekarang bagaimana ini? Nah, ketika dia berada di atas pesawat, kapan waktu berbuka orang puasa? Ya, kalau dia berada di atas pesawat, apakah dia ikut di negeri asalnya atau di negeri tempat dia tuju? Ya, sekalipun matahari masih dia jelas terang, ya kan? Sementara waktu berbuka sudah jamnya. Oh, di negeri saya sudah buka ini. Dia lihat matahari di atas pesawat, masih terang. Apakah boleh berbuka atau tidak? Nah, masalah ini pernah diajukan kepada Lajnatud Daimah, ya. Sebuah pertanyaan seperti itu. Orang yang berpuasa apabila dia naik pesawat, ya. Kemudian telah datang waktu berbuka. Ya, sementara dia di atas pesawat, waktu berbuka maksudnya di negerinya. Mungkin melalui siaran atau apa, wallahu alam. Yang jelas sudah datang waktu berbuka di negeri tempat asalnya. Ya, sementara dia masih di atas pesawat. Nah, di atas pesawat dia masih melihat matahari, ya. Karena ketika dia sudah naik di atas ketinggian tertentu, ya kan, matahari masih terang. Nah, maka apa hukumnya orang yang seperti ini? Maka Lajnah Daimah, para ulama yang terkumpul dalam majelis di sana, ya Saudi Arabia, itu memberikan jawaban. Kata mereka, idza kana pesawat, ya. Dan ternyata melalui siaran atau jam atau dia melihat televisi atau apa saja, ternyata di negeri terdekatnya, ya, di negeri terdekatnya dengan pesawatnya itu sudah datang waktu berbuka. Dalam keadaan dia masih melihat matahari, ya, dikarenakan ketinggian pesawatnya tersebut. Maka kata Lajnah Daimah, falaisa lahu ayyuftir. Tidak boleh ketika itu dia berbuka. Kenapa? Ya karena dia masih lihat matahari, ya kan? Sementara ya tentunya dimaklumi bersama, waktu berbuka itu kapan? Ya waktu berbuka itu ketika matahari terlihat sudah terbenam.
Kalau matahari masih dilihat jelas, belum datang waktu berbuka. Walaupun di negeri tempat asalnya, atau di negeri yang dia mau tuju, atau di negeri yang dekat dengan pesawatnya, ya, itu sudah datang waktu berbuka. Tapi ketika matahari belum terbenam yang dia lihat di atas pesawat, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, kondisinya dia itu belum mendapati waktu malam. Kenapa? Dia masih melihat matahari. Jelas ini? Nah, itu keadaannya kalau dia naik pesawat, sementara waktu berbuka belum datang. Nah, bedakan kalau misalnya begini, dia mau naik pesawat, ya, di sore hari, waktunya di sore hari naik pesawat. Nah, sebelum dia naik pesawat, ternyata sudah datang waktu berbuka. Dia pun berbuka. Ya kan? Ketika itu langsung naik pesawat. Berapa menit setelah berbuka naik pesawat. Naik pesawat, tinggi, matahari terlihat. Nah, bagaimana untuk keadaan seperti ini? Sementara dia sudah berbuka kan? Dia sudah berbuka karena sudah datang waktu berbuka di negeri tempat dia. Pas naik pesawat, ya, dalam ketinggian tertentu matahari terlihat. Nah, bagaimana kira-kira hukum orang yang seperti ini? Nah, kata Lajnatud Daimah, ya, karena dia membangun hukum puasanya di negeri tempat dia dan datang waktu berbuka di situ, teruskan saja berbuka walaupun matahari terlihat. Ya, karena dia dihukumi sebagai orang yang berasal dari negeri itu. Negeri asalnya dia, ya kan? Dan di negeri asalnya dia, ya, itu sudah datang waktu berbuka dan dia sudah berbuka, ya kan? Maka teruskan saja walaupun matahari dia lihat sekarang. Jelas ya? Nah, ini. Jadi dibedakan. Bedakan antara ketika dia naik pesawat belum berbuka dan ketika sudah naik pesawat dia sudah berbuka. Itu beda hukumnya. Kalau belum berbuka, ya, dan naik pesawat berarti nanti kalau matahari sudah terbenam, ya, baru dia berbuka. Sementara kalau misalnya dia sudah berbuka sebelum naik pesawat, ya, nah berarti walaupun setelahnya dia lihat matahari tidak masalah, dia teruskan saja berbuka. Jelas ini? Nah, ini kesimpulan dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah terkait masalah itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian hadis yang kedua terkait masalah dalam masalah tuntunan berbuka di sini. Beliau bawakan hadisnya Umar bin Khattab, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, nama beliau Umar ibn Al-Khattab, ya, Ibnu Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, ya, dan khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau masuk Islam pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat lain, merojihkan pendapat, ya, sekitar tahun ke-9 setelah terutusnya Nabi. Wallahu alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dengan keislamannya Umar. Ya. Karena Umar ini, ya, disebutkan sebagai seorang sahabat yang sangat kuat, ya, dan punya ketegasan kepada orang-orang kafir, ya, sehingga sampai sebagian sahabat mengatakan kami tidak pernah merasa lebih mulia dengan keislaman kami kecuali setelah Islamnya Umar. Ya, nah, Umar ini luar biasa, ya, pengaruhnya tatkala beliau masuk Islam. Nah, beliau berhijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah ke sana, dan beliau mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Dan beliau radhiyallahu anhu, ya, ditunjuk menjadi khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq, menggantikan beliau setelah beliau meninggal. Dan subhanallah, di masa kekhalifahan Umar, ya, itu tak sangat banyak terjadi penaklukan, ya, negeri-negeri, naam, sehingga daerah kaum muslimin kemuliaannya ketika itu di masa kekhalifahan beliau, ya. Dan terus hal tersebut, ya, Islam semakin mulia dan tambah kemuliaannya, naam, dan pada akhirnya beliau radhiyallahu anhu pun meninggal dunia, ya, karena dibunuh, ya. Beliau sebagai syahid dibunuh oleh seorang anak muda, ya, yang disebut dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya, seorang Majusi, ya. Itu ketika Umar bin Khattab sholat subuh, ya, ketika beliau takbir, ya, untuk sholat subuh, naam, dan itu terjadi di malam keempat di bulan Dzulhijjah, ya, di bulan Dzulhijjah, naam, di tahun ke-23 Hijriyah.
setelah beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu, beliau pun wafat radhiyallahu anhu 3 malam setelahnya. Dan beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi SAW. Ya, jadi kalau di kuburan Nabi itu Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini terkait dengan Umar, ya, biografi singkat beliau. Nah, di sini sahabat Umar bin Khattab mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza aqbala al-lailu hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim." Apabila malam, ya, telah datang dari arah sini, ya. Apabila malam telah datang dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sini, kemudian matahari telah terbenam, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Ya. Ini wa gharabatis syams, ini sebenarnya tidak ada dalam cetakan di Umdatul Ahkam, ya. Ya. Akan tetapi itu sebenarnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, wallahu alam apakah ada sakotnya di sini yang terluput, ya, atau bagaimana. Tapi kelengkapan hadis kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan wa gharabatis syams, dan matahari terbenam. Nah, ya, hadis ini berbicara tentang waktu berbuka atau kapan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, walaupun sudah diterangkan diisyaratkan di hadis-hadis sebelumnya, ya. Tapi di sini disebutkan, ya, secara lebih detail lagi. Apabila malam telah datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur. Apabila malam datang dari arah timur, ya. Dan maksudnya malam datang, ini gelapnya waktu malam datang dari arah timur. Wa adbaron nahar min hahuna, dan apabila siang pergi dari arah sini, maksudnya ya cahayanya sudah pergi, sudah hilang di ufuk barat, ya. Karena matahari kan terbenam ke sebelah barat. Ketika cahaya siangnya sudah hilang, ya, ketika itu wa gharabatis syams, dan matahari sudah terbenam, faqad aftara shaim, maka sungguh, ya, orang yang berpuasa telah berbuka. Ya, maksudnya telah selesai waktu berpuasanya, telah sempurna puasanya, dan ketika itu dia tidak lagi dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Ya, karena ketika matahari sudah terbenam, tentunya waktu siang sudah, yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan pada saat itu juga dihalalkan bagi dia untuk berbuka, ya, setelah sebelumnya diharamkan bagi dia untuk berbuka di siang harinya. Naam. Taib. Jadi hadis ini, ya, berbicara tentang waktu berpuasa bagi orang yang ingin berpuasa, ya, apalagi di bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana di malam telah datang dari arah sebelah timur. Kemudian siang telah hilang, ya, dari arah sebelah barat. Kemudian matahari telah terbenam, 3 tanda. Ya, kalau sudah muncul ini, maka telah berdatanglah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, Taib. Ya, ikhwani fiddin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, sebenarnya apa yang disebutkan 3 tanda ini, ya, sebenarnya masing-masingnya, ya, mengharuskan yang lainnya, ya. Ketika malam sudah tiba, berarti siang sudah habis. Berarti matahari sudah terbenam. Ya. Hanya Nabi sebutkan 3 hal ini, ya, ya, untuk menjadi pertanda saja bagi seseorang. Boleh jadi misalnya dia tidak bisa lihat matahari, ya kan? Dikarenakan bangunan atau keadaannya yang sulit, ya. Nah, dia bisa jadikan patokan kalau malam sudah datang dan siang sudah berlalu, sudah pergi, ya kan? Nah, kalau di zaman kita ini, ya, alhamdulillah, ya, ada kemudahan dengan adanya penentuan waktu, ya kan? Tidak perlu lagi kita melihat waktu malam dari sana, waktu siang dari sini, ya, telah hilang, ya kan? Karena sudah ada badan-badan yang menentukan dan memperkirakan waktu-waktu tersebut, ya kan?
Nah, ini dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak masalah ya seseorang bersandar dengan hal tersebut ya dalam penentuan waktu, ya kan? Karena tentunya ya mereka yang lebih tahu keadaan-keadaan seperti itu, mereka sudah menelitinya, mereka sudah mengukurnya, ya kan? Dan mereka yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Ya, jadi penetapan waktu yang ada sekarang ini, waktu berbuka sekian, waktu sahur, waktu sudah mulai menahan sekian, ya kan? Nah, itu sudah bisa dijadikan patokan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi hadits ini sangat terang menjelaskan bahwasanya apabila matahari sudah terbenam, halal orang yang berpuasa itu untuk berbuka. Ya. Dan dalil-dalil dalam Al-Qur'an sangat jelas, tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam hari. Ya. Nah, dan telah dinukil ijma' akan hal ini. Ada ijma' ulama sepakat kalau matahari terbenam, ya, maka sudah datang waktu berbuka. Dan sekali lagi, maksudnya terbenam hari begini ya, ketika dia mau terbenam, kalau masih setengah belum, ya. Tapi nanti sudah semua sempurna, lingkarannya ini sempurna, ya, terbenam, maka disitulah waktu berbuka. Walaupun cahayanya masih kelihatan, tapi lingkarannya sudah terbenam, itu waktu berbuka. Ya, taruhlah misalnya seseorang berada di tengah laut, mungkin mudah bagi dia untuk melihat di situ, ya kan? Ya, di tengah lautan tidak ada pepohonan lepas, ya kan? Bisa dia lihat di situ. Matahari sudah terbenam, itu bisa terlihat, ya kan? Terbenam. Pas terbenam betul lingkaran, itu waktu berbuka. Walaupun kita tidak mendengar azan di luar. Jelas ya? Nah, itu yang disebutkan, dan dinukil ijma' akan hal ini. Ibnu Abdul Bar menukil ijma', ya, kata beliau, idza halat salatul maghrib faqad halal fitr lis-shaim fardhan wa tatawwu'an wa ajma'a anna salatul maghrib min salatil lail wallahu azza wa jalla yaqul tsumma atimmus siyama ilal lail. Sepakat ulama bahwasanya apabila salat maghrib sudah ditegakkan, maka telah halallah berbuka bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Dan ulama sepakat bahwa sholat maghrib itu bahagian dari sholat di malam hari, ya. Sementara Allah mengatakan, tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga di malam hari, ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Kemudian apabila seseorang telah berbuka dengan makan, minum atau jima suami istri, hubungan, ya. Tapi dia berbuka itu karena menyangka matahari sudah terbenam. Ya. Mungkin karena mendung, ya. Oh, sudah terbenam ini. Nah, dia sangka seperti itu. Akhirnya dia buka, ya. Kemudian beberapa saat setelahnya ternyata ada matahari timbul. Maka sekarang bagaimana hukum puasa orang ini? Ya. Jadi ada orang yang berbuka dalam keadaan menyangka sudah datang waktu berbuka ini. Dia sangka ini sudah terbenam matahari. Maka dia buka. Ya kan? Dia buka. Setelah beberapa saat matahari ternyata muncul. Ya. Atau mungkin kalau sekarang ini ada orang yang keliru jam, ya kan? Dia lihat jamnya, oh sudah datang waktu berbuka. Maka dia buka, makan, minum, ya. Tapi setelah dia lihat lagi betul-betul, oh ternyata jamnya kelewatan mungkin. Atau dia salah lihat jam mungkin, ya. Nah, bagaimana hukum orang yang berpuasa seperti ini? Ya, pertama, ya, keumuman para ulama berpendapat, ya, bahwasanya boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbuka ketika besar sangkaannya matahari sudah terbenam. Ini ghalabatul dhon. Sudah kuat sangkaannya matahari sudah terbenam, ya, maka boleh berbuka. Paham ya? Iya. Sangkaan yang kuat itu bisa dijadikan patokan. Tidak harus yakin 100% ya. Kalau yakin 100% ya ya tentu saja, ya kan. Tapi ya mungkin sulit didapatkan keyakinan 100% itu, apalagi di saat kita tinggal di kota sekarang ini, ya kan. Mungkin mendapatkan 100% itu sulit. Tapi ghalabatul dhon itu boleh diamalkan. Ghalabatul dhon maksudnya sangkaan yang kuat, bukan sangkaan yang lemah, ya. Kalau sangkaan lemah tidak boleh. Kalau sangkaan kuat itu boleh. Berdasarkan hadisnya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengatakan, aftarna ala ahdin Nabi SAW yauma ghaimin
Ya, kami pernah berbuka di masa Nabi SAW di hari yang mendung. Kami menyangka bahwasanya itu sudah datang waktu berbuka. Tsumma tala'atis syams. Ternyata matahari terbit, masih terbit. Maksudnya masih tinggi, ya. Nah, mereka menyangka berbuka karena apa? Ya, karena kondisi yang mendung. Akhirnya mereka perkirakan ini sudah ini. Mereka buka, ternyata beberapa saat muncul matahari. Ya. Maka apa yang mereka lakukan di situ, ya. Salah seorang rawi di sini ditanya, ya, fa umiru bil qada, apakah mereka diperintahkan mengqadha puasanya? Karena kan sudah buka, ya kan? Ya. Di sini disebutkan kata Ma'mar, ya, aku mendengar Hisham mengatakan la adri, aku tidak tahu apakah mereka qadha atau tidak. Ya. Nah, ini. Jadi ini masih jadi masalah. Ya, jadi masalah. Pada dasarnya kan boleh, kalau misalnya dugaan kuat waktu berbuka telah tiba, boleh berbuka. Tapi masalah muncul ketika, ya, dia sudah berbuka dengan sangkaan kuat tadi, ternyata matahari masih ada. Nah, bagaimana hukum puasanya? Ya, bagaimana hukum puasanya? Nah, dalam hal ini, kalau misalnya dia sudah berbuka, ternyata matahari muncul, matahari masih tinggi, ya. Kalau dia sudah terlanjur, sudah saya buka saja, dia teruskan, ya batal puasanya, wajib dia qadha, ya, wajib dia qadha, ya. Tapi yang sesungguhnya, kalau misalnya seperti itu keadaannya, dia tidak boleh untuk berbuka lagi, ya. Artinya dia wajib menahan di situ. Jadi kalau misalnya dia sudah berbuka dengan sangkaan kuat, ternyata belum datang waktu berbuka sebenarnya, maka di saat dia tahu, langsung berhenti makan, langsung berhenti minum, jangan dia teruskan lagi. Jelas? Dia teruskan nanti sampai nyata matahari terbenam. Dan puasanya sah, tidak ada kewajiban mengqadha menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Ya karena dasarnya ayat la Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini kan karena kesalahan saja. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami dikarenakan kami lupa atau kami khilaf. Berlalu Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa lalu dia makan dan minum karena lupa. Kata Nabi apa? Sempurnakan puasanya. Karena dia diberi makan minum oleh Allah. Sama keadaan dengan hadits ini. Kan telah berlalu bahwasanya kalau orang yang seperti ini tidak ada kewajiban mengqadha. Karena dia makan dan minum karena lupa. Nah, itu pemberian dari Allah. Silahkan puasa saja, puasanya sah, tidak ada kewajiban mengqadha. Sama dengan orang yang, ya, menyangka waktu berbuka sudah datang. Maka dia berbuka, ternyata waktu berbuka belum datang. Ya, maka dia wajib menahan, ya, dan dia teruskan puasanya sampai matahari terbenam, tidak ada kewajiban mengqadha. Wallahu taala alam bisawab. Dan itu pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan juga Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Itu terkait dengan masalah orang yang berbuka dalam keadaan dugaan kuatnya sudah datang waktu berbuka. Tapi bagaimana ketika ada orang yang berbuka dalam keadaan ragu, ya. Ragu di sini ya 50-50. Bisa jadi sudah datang waktu berbuka, bisa jadi tidak ini. Nah, bagaimana ini? Kalau ragunya seperti ini, kalau dugaan kuat itu kan boleh. Dugaan kuat itu ya mungkin 90% lah. 90% ini sudah berbuka ini. Itu namanya dugaan kuat. Walaupun masih ada 10% masih ragu, ya kan? Nah, kalau syak itu ya 50-50. Ya, kalau kita persentasekan 50-50. Ya. Orang yang seperti ini masih ragu, ya, antara ya, antara ini dan itu. Kata para ulama, tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Tidak boleh bagi dia untuk berbuka karena masih syak, ragu, ya. Ya kan? 50-50 ini tidak boleh. Ya. Sampai apa? Sampai betul-betul datang keyakinan atau galabatul dhon. Ya. Jelas ini. Dan disebutkan di sini bahwasanya perkara ini tidak ada khilaf para ulama terkait masalah ini. Ya. Nah, ini tidak bolehnya kalau dia masih syak, ragu-ragu, tidak boleh.
sampai yakin, sampai jelas baginya. Karena dalam Al-Quran dikatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Kenapa? Dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya malam masih ada, ya kan? Ketika dia makan untuk sahur ya, makan minum, ragu, ini sudah datang waktu fajar sodik atau belum ini? Nah, terus saja makan sampai datang kejelasan, keyakinan bahwasanya fajar sudah tiba. Jelas? Nah, itu boleh bagi dia untuk makan dan minum. Tapi orang yang berpuasa ingin berbuka, ya, ragu apakah sudah waktunya berbuka atau belum. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya waktu berbuka belum tiba. Artinya siang masih ada. Nah, ini tidak bisa hilang kecuali ya diangkat dengan sesuatu yang meyakinkan atau dugaan kuat ya bahwasanya matahari sudah terbenam, waktu malam sudah tiba, waktu berbuka sudah tiba. Jelas ini? Nah, kalau syak saja 50-50 tidak boleh, apalagi kalau dugaan lemah ya kan. Misalnya keyakinannya baru 10%. Ini kayaknya berbuka ini 10%. Berarti 90%-nya belum. Nah, tidak boleh untuk diamalkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Dan kemudian dikatakan apabila ya seorang itu makan ya atau minum dalam keadaan ragu matahari terbit atau belum, ya, matahari terbenam atau belum, ya, atau apalagi matahari memang betul-betul belum jelas baginya terbenam atau tidaknya, ya, atau bahkan sudah jelas bagi dia matahari itu memang betul-betul belum terbenam, maka disebutkan di sini lazimahul qadha bil ijma, wajib bagi dia mengqadha menurut ijma ulama. Kalau ada orang yang makan minum ya karena ragu, dia tetap makan minum berbuka sudah, ini wajib mengqadha. Ketika kapan? Ketika jelas ternyata matahari belum terbenam. Beda misalnya begini, kalau ya dia makan dan minum dalam keadaan ragu, sudah ini waktu berbuka ini makan minum saya, ya kan? Ternyata betul, ya, betul bahwasanya matahari yang sudah terbenam. Di sini tidak ada kewajiban mengqadha, tapi dia berdosa karena menyelisihi, ya, karena menyelisih keharusan. Harusnya dia nanti, ya, berbukanya nanti, ya kan? Walaupun mungkin dia tepat, ya kan? Tapi karena masih syak, masih ragu tidak boleh diamalkan, ya, ragu tidak boleh diamalkan. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Kemudian terkait masalah seseorang itu ketika berbuka baiknya dengan apa? Yang terbaik, makanan terbaik atau minuman terbaik dengan apa? Ya. Nah, di sini ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Disebutkan bahwa Nabi itu kalau berbuka memakan rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, yang masih kuning. Ya, kalau mudah bagi dia untuk dapat rutop, maka dia makan rutop. Kalau tidak ada, maka dengan tamar. Tamar itu kurma yang banyak kita jumpai, yang sudah coklat itu, yang sudah hitam itu. Nah, itu kurma itu. Itu tamar namanya. Nah, kalau tidak ada rutop, kurma muda, maka dengan kurma tua. Ya. Kalau tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala. Jadi itu pilihan kita ketika berbuka. Jadi kalau misalnya ada makanan di hadapan kita, banyak makanan, apa yang dulu kita makan, ya, maka kalau ingin mencocoki sunnah Nabi, ya, walaupun tidak masalah lah. Kalau misalnya dia ingin berbuka langsung hantam es buah misalnya, ya silahkan saja. Atau dia makan jalang kote misalnya, silahkan. Tapi yang mencocoki sunnah kalau dia makan kurma dulu, ya. Kalau tidak ada kurma, minum air dulu. Nah, seperti itu. Itu yang lebih mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah ya, kenapa dimulai dengan kurma dulu, ya kan? Para ulama menyebutkan hikmahnya ya, karena apa namanya? Memang hal tersebut sangat bagus bagi tubuh kita, bagi badan kita, dan pada kurma itu ada zat-zat yang bisa membuat badan itu menjadi lebih kuat lagi dan seterusnya, ya. Makanya seseorang manakala berpuasa, ya, sahur dengan kurma, ya, berbuka dengan kurma, itu dari perkara yang paling bagus bagi dirinya dan bagi kekuatan dan kestabilan tubuhnya. Itu sangat bagus. Taib. Nah, terakhir terkait dengan masalah bacaan
ketika ingin berbuka puasa. Nah, di sini ada riwayat yang masyhur, yaitu yang banyak dibaca, Allahumma laka sumtu ya wa ala rizqika aftartu atau wa bika amantu dan seterusnya itu. Ada beberapa lafaz ya, ada beberapa lafaz. Ada dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada juga dengan lafaz bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Ada beberapa riwayat, akan tetapi riwayat-riwayat ini dihukumi lemah oleh para ulama. Bahkan ya dikatakan dhaifun jiddan, lemah sekali. Ya. Dari jalan Abdul Malik bin Harun bin Antarah dari bapaknya, dan dia ini matruk. Ya, sementara bapaknya dhaif. Matruk itu rawi yang ditinggalkan. Ya. Rawi yang ditinggalkan. Biasanya hadisnya dihukumi mungkar. Dan bapaknya Abdul Malik bin Harun ini, yaitu Harun bin Antarah, ini dhaiful hadis, lemah hadisnya. Nah, lemah hadisnya. Ada pendukung yang lain, tapi sama pendukungnya juga dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, kalau lemah sekali dhaifun jiddan itu tidak bisa jadi penguat. Ya, dalam ilmu hadis seperti itu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi Daud Ibnu Zabarqan matrukun. Di dalam sanadnya ada Daud bin Zabarqan dan dia ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Sebagaimana dalam kitab Irwaul Ghalil. Sehingga bacaan Allahumma laka sumtu ini riwayatnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Jelas ya? Nah, kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar ya. Rasulullah membaca dhahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ini riwayat ini pun memang ada perselisihan ulama juga terkait masalah keabsahan dan kesahihannya. Tapi hadis ini lebih mending daripada hadis Allahumma laka sumtu. Ya. Memang betul ada yang menghukuminya lemah juga, tapi sebagian ulama yang lain itu menganggapnya kuat. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menganggapnya kuat, Syekh Shalih Al-Fauzan menganggapnya kuat, dan para ulama yang lain juga menganggap berhujjah dengan riwayat ini, sehingga mereka memandangnya sebagai hadits yang sahih. Nah, ini yang mungkin yang bagus kita amalkan, yaitu bacaan dhahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah sempurna pahala insyaallah. Nah, ini yang kita bisa ucapkan ya. Dan doa ini kita ucapkan kapan? Ya, ketika sudah makan atau mencicipi minuman, mencicipi makanan atau minum. Nah, baru baca dhahabad dhama'u. Bukan sebelum makan, bukan sebelum minum. Itu yang lebih tepat. Ya. Kenapa? Ya, sesuai dengan apa yang dilafadzkan di sini. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat. Kalau belum basah dia belum minum, ya kan berarti belum terwujud. Ya. Nah, berarti seseorang kalau mau berbuka, yang dia baca pertama kali bismillah. Doa makan kan, doa makan, doa minum, baca bismillah. Setelah baca bismillah, mungkin dia ambil kurma kalau ada, kalau tidak ada minum, ya kan, dia minum, ambil air. Nah, setelah itu baru mengucap dhahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bissawab ya. Dan disebutkan ya terkait masalah ini ya, doa ini, bacaan ini boleh kita ucapkan kapan saja. Yang jelas ketika berbuka, entah di cuaca yang panas atau di cuaca yang dingin ya. Karena pada dasarnya seseorang itu merasakan kehausan ya, merasakan kerinduan untuk air, dan ketika masuk itu air memang membasahi urat-uratnya, setelah itu kering ya, setelah dia kering ya kan, karena dia berpuasa. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, ini doa yang diucapkan ya ketika ingin berbuka ya. Baik. Kemudian juga dari perkara yang diingatkan juga bahwasanya seorang yang berpuasa itu banyak-banyak berdoa. Doa secara umum ya. Kalau misalnya doanya Allahumma laka sumtu ya wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, diucapkan secara umum tanpa meyakini kesahihannya, itu boleh saja sebenarnya. Karena maknanya bagus. Maknanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Paham? Kalau dijadikan doa secara umum boleh ya. Tapi kalau meyakini ini sunnah Nabi, ya telah berlalu bahwasanya hadisnya lemah sekali. Dhaif jiddan ya kan. Tidak bisa kita jadikan sunnah yang harus atau disunnahkan mengucapkannya ketika mau berbuka. Tapi kalau misalnya kita ucapkan sesekali ya tanpa meyakini itu sebagai sunnah, hanya doa umum, itu boleh. Ya, itu boleh. Karena secara umum sekali lagi
Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Ada hadis mengatakan sesungguhnya orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak ditolak. Kapan? Ketika waktu berbuka. Nah, di sini waktu berbuka itu banyak-banyak doa. Entah doa ini atau doa secara umum. Banyak-banyak waktu, banyak-banyak berdoa. Ada juga hadis salah satu la yuraddu du'auhum. Ada 3 yang tidak ditolak doa mereka. Ya, di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Secara umum, orang yang berpuasa itu dari awal dia puasa sampai akhir itu waktu mustajabah untuk berdoa. Ya, hanya memang ada riwayat khusus menyebutkan ya di saat mau berbuka. Ya, nah, itu juga waktu yang mustajabah. Setelah semua waktu orang yang berpuasa itu mustajab untuk berdoa. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan masalah hukum-hukum terkait dengan berbuka puasa. Nah, insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan ya terkait dengan hal-hal yang lain terkait masalah puasa ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan apa yang kita dengarkan di malam hari ini di pagi hari ini sebagai sesuatu yang menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita ya, dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, ya. Baik. Ya, demikian. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah, apabila ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.